Baik, selamat malam Bu Dina dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek pengojalan sistem dari kelompok kami. Adapun kelompok kami terdiri dari Matthew, Rahmat, saya sendiri Yohanes, Alvin, dan juga Rani. Untuk objek penelitian yang kelompok kami pilih sendiri adalah perusahaan Gojek. Next. Nah, deskripsi perusahaan Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan umum melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Bapak Nadiem Makarim. Gojek ini telah tersedia dan tersebar di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, tercatat bahwa aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di Apple Store juga. Next. Nah, adapun dua deskripsi permasalahan yang kelompok kami bahas, terdapat dua, yaitu yang pertama, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah orderan yang masuk dengan ketersediaan driver pada suatu wilayah. Sehingga terkadang banyak para driver yang sering mengeluhkan bahwa orderan sepi dan mereka harus menunggu lama untuk menerima orderan. Dan pendapatan yang mereka peroleh pun menjadi berkurang. Sementara di lain sisi, dari sisi pemesan juga kadang mengeluhkan bahwa orderan tersebut lama diterima atau bahkan ada keterangan tidak ada driver di sekitar yang bisa menerima orderan. Coba lagi nanti. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah terjadi ketidakmerataan jumlah persebaran driver di suatu wilayah sehingga pemenuhan orderan menjadi tidak lancar atau terhambat. Maksudnya adalah misalnya di suatu wilayah tersebut terdapat banyak driver, sementara di wilayah lainnya driver di wilayah tersebut kurang atau tidak ada. Next. Selanjutnya mengenai deskripsi sistem. Nah, kelompok kami telah memikirkan sebuah sistem untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terdapat dua permasalahan penyelesaian sistem yang kami akan sampaikan pada presentasi ini. Yang pertama adalah sistem alokasi driver, di mana sistem ini mengatur persebaran jumlah driver di suatu wilayah antar satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk menyimbangkan penyebaran driver dalam suatu kota tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem juga dapat melakukan pemerataan antara jumlah orderan yang masuk dengan jumlah driver yang tersedia atau yang tersedia di suatu wilayah, sehingga tidak akan ada pesanan yang tidak memperoleh driver. Oke, next. Nah, ini merupakan picture yang membahas tentang deskripsi sistem yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana pada yang pertama ini terdapat orderan yang tidak kunjung diterima. Akibatnya karena orderan tidak kunjung diterima, maka customer juga tidak mendapatkan driver. Hal ini disebabkan karena persebaran driver yang tidak merata. Akibatnya banyak driver yang menganggur. Sedangkan dari si driver sendiri, driver juga tidak mendapatkan orderan yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Nah, driver yang menganggur ini disebabkan karena adanya driver yang terlalu banyak atau menumpuk di suatu wilayah. Solusi yang bisa kami lakukan adalah, yang pertama adalah pengalokasian, yaitu menyebarkan jumlah-jumlah driver yang ada atau yang tidak merata tersebut ke wilayah-wilayah lain, sehingga orderan dapat langsung diterima. Kemudian ada juga yang dapat kami lakukan, yaitu pembatasan driver. Kelompok kami mempunyai rencana untuk melakukan pembatasan driver dan agar jumlah pesanan yang masuk dengan jumlah driver yang tersedia itu seimbang. Akibatnya, namun di lain sisi jumlah pembatasan driver yang terlalu besar itu juga dapat menyebabkan kemarahan karena tentunya jika dilakukan pembatasan driver tersebut, maka beberapa driver akan kehilangan pekerjaannya. Oke, next. Kemudian di sini ada problem elemen. Yang pertama itu ada decision maker-nya tertuju pada manajemen Gojek. Kemudian objektif kita memeratakan driver dalam satu kota tersebut agar semua orderan bisa langsung mendapatkan driver. Lalu berikutnya ada performance measure. Jumlah driver yang sisa masih belum mendapatkan orderan bahkan setelah alokasi. Dan solusi dari kelompok kami yaitu melakukan alokasi pemerataan driver di tiap zona wilayah dengan acuan data pemesanan tiap jam yang masa lalu. Next. Kemudian di sini ada rules. Yang pertama itu ada identifikasi dengan input. Input dibagi menjadi 4. Yang pertama ada waktu alokasi, yaitu input terkontrol. Kemudian ada driver yang belum pengalokasian sudah berada di wilayah tersebut,
yaitu input tak terkontrol. Dan ketiga, pemesanan tiap jam di wilayah, itu juga input tak terkontrol. Kemudian yang terakhir, driver yang mendaftar juga input tak terkontrol. Kemudian ada komponen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada total driver dalam satu kota, kemudian driver yang telah menerima orderan. Lalu berikutnya ada proses dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengalokasian, yang kedua ada usaha penyeimbangan, dan yang ketiga ada pembatasan driver. Dan yang terakhir itu ada output, yaitu driver sisa yang belum mendapatkan orderan. Next. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang influence diagram. Jadi di sini tujuan akhir kita itu ingin meminimalisir ya, ini total driver sisa yang belum mendapatkan orderan. Itu dipengaruhi oleh ini komponen yang pertama, yakni total driver dalam satu kota. Nah, driver total ini angkanya dapat dari mana? Yaitu dari driver yang mendaftar. Nah, driver yang mendaftar ini uncontrollable karena ya kita nggak bisa ngontrol orang-orang buat membatasin mereka nggak daftar ke kita gitu, nggak daftar ke Gojek. Nah, terus total driver ini juga akhirnya kita hanya bisa untuk membatasi driver untuk menyeimbangkan atau untuk mengurangi total driver yang tidak mendapatkan orderan. Lalu yang kedua, ini ada satu komponen lagi, driver yang telah menerima orderan. Itu dipengaruhi oleh driver yang sebelum pengalokasian sudah berada di wilayah tersebut. Driver yang sebelum pengalokasian ini juga uncontrollable karena biasanya driver tuh mulai kerjanya dari rumah masing-masing. Jadi kita nggak bisa nyuruh mereka pindah gitu. Nah, jadinya ini kita bisa untuk mengalokasikan driver ke tiap wilayah. Nah, pengalokasian ini juga dipengaruhi oleh waktu alokasi. Dan ada pemesanan tiap jam di tiap wilayah. Nah, pemesanan tiap jam di wilayah ini juga nggak bisa dikontrol karena ya customer juga kita nggak bisa ngontrol kapan mereka akan order. Begitu. Next. Nah, dari influence diagram tersebut, kita mendapatkan model matematikanya sebagai berikut. Yang pertama itu pengalokasian driver ke tiap wilayah. Jadi, jumlah pemesan tiap jam di wilayah tersebut dikurangi driver yang sebelum pengalokasian sudah berada di wilayah tersebut dibagi waktu pemerataan. Lalu yang kedua, driver telah menerima orderan. Ini alokasi driver ditambah driver yang sebelum pengalokasian sudah berada di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga, total driver dalam satu kota, yakni driver yang mendaftar dikurangi pembatasan driver. Ya, selanjutnya tentang CLD atau casual loop diagram. Next. Casual loop diagramnya cukup sederhana, dimulai dari input. Input adalah dari jumlah pesanan tiap jam di wilayah. Kami asumsikan kota tersebut dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Ini adalah input untuk alokasi wilayah. Semakin banyak pesanan, maka driver yang dialokasikan itu juga pasti akan semakin banyak. Dan ini waktu pemerataan pun juga mempengaruhi alokasi wilayah. Lalu alokasi di tiap wilayah juga mempengaruhi driver yang sudah ready di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 tersebut. Namun, di lain sisi juga driver yang ready di wilayah tersebut juga bisa mengurangi alokasi di wilayah tersebut sendiri. Makanya terjadi loop di sini. Kenapa kok bisa mengurangi? Karena terkadang ada driver yang bahkan sebelum dilakukan alokasi sudah berada di wilayah tersebut. Nah, tergantung oleh jumlah itulah, maka alokasi wilayah bisa berkurang. Lalu untuk jumlah driver yang sudah menerima orderan ini karena memang sistemnya itu disamadengankan dengan jumlah pesanan yang sudah diterima, maka driver yang ready ini ditambahkan di total di tiap wilayah akan menjadi jumlah driver yang sudah menerima orderan. Gitu, karena memang sistemnya disamaratakan. Lalu jumlah driver yang sudah menerima orderan ini akan mempengaruhi driver yang nganggur. Semakin banyak driver yang sudah menerima orderan akan mengurangi jumlah driver yang nganggur sendiri. Tujuan kita itu selain untuk mengalokasikan juga berusaha untuk
setidaknya mengurangi driver yang belum dapat orderan tadi. Driver nganggur bisa menambah jumlah driver yang belum dapat orderan. Driver nganggur sendiri dipengaruhi oleh total driver di kota. Oleh karena itu kita lakukan pembatasan total driver dengan tujuan untuk meminimalisir driver yang belum dapat orderan ini, dan juga dilakukan usaha pemerataan yang mengandalkan manajemen Gojek entah dari promosi atau apa untuk menambah orderan. Nah, semakin bertambah orderan bisa mengurangi driver yang belum dapat orderan. Next. Lalu untuk flow graph-nya sendiri, next, sama seperti CLD, hanya dipindah dan dimasukkan rumus-rumusnya. Ini tadi sebagai input, tiap pesanan di wilayah per jam itu sebagai input. Kami asumsikan untuk mempraktekkan secara nyata ya, kerandoman jumlah driver, jumlah pesanan dan jumlah driver yang ada di wilayah, maka maka rumus di tiap pemesanan dan di driver yang ready itu kami coba menggunakan fungsi random. Oleh karena itu alokasinya juga random, lalu dijumlahkan merupakan jumlah driver yang mendapat orderan sama seperti tadi. Nah, tujuan kita itu untuk setidaknya mencoba untuk mengurangi driver yang belum dapat orderan. Next. Nah, untuk equation-nya sendiri, mungkin nanti Bu Dina dan Bu Amel bisa lihat lebih lanjut di file PowerSim. Tapi kalau secara sederhana seperti ini. Next. Ya, ada 15. Total ada, next, ada 17. Next. Ya, jadi saya akan meneruskan presentasinya ke bentuk result dalam graf. Jadi hasil dari perhitungan sistem kami yang di PowerSim tadi di dalam grafik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 3 garis, yaitu yang berwarna merah itu berupa orderan atau pesanan dari pelanggan Gojek. Yang berwarna hijau itu adalah driver yang tersedia, lalu yang berwarna biru itu adalah alokasinya, alokasi di wilayah 1. Di sini kita bisa melihat wilayah yang dituju adalah wilayah 1. Jadi dapat dilihat bahwa ketika warna merah sedang naik dan warna hijau sedang di bawah, maka alokasi juga akan bernilai positif. Jika warna merah sedang turun, yang artinya pesanan itu sedang berjumlah sedikit, namun driver Gojek yang tersedia, yang di wilayah itu berjumlah banyak, maka alokasinya akan bernilai negatif, yang berarti driver yang ada di wilayah tersebut akan dialokasikan ke wilayah yang lain. Lalu selanjutnya, ada result dalam graf juga, yang di wilayah 2 masih memiliki sistem yang sama, memiliki pola yang sama. Lalu di sini ada alokasi driver dan jumlah pesanan yang ada di wilayah 3. Nah, yang selanjutnya ini adalah hasil jumlah orderan yang diterima versus driver yang sedang menganggur atau sedang tidak mendapatkan orderan saat itu. Jadi ketika dijumlahkan, maka akan menjadi total driver yang ada di kota tersebut, di wilayah tersebut. Ya, di sini ada seperti yang tadi, result dalam tabel, berbentuk tabel, maka bisa dilihat contohnya di wilayah 2, itu ketika jumlah pesanan di wilayah 2 itu ada 15, sedangkan driver yang ready di wilayah 2 itu ada 27, maka alokasinya akan bernilai negatif 12, yang berarti driver tersebut yang berjumlah 12 orang akan dipindahkan ke wilayah lain. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada result yang sama tadi dalam bentuk tabel. Bisa dilihat bahwa ketika jumlah orderan yang diterima dan driver yang menganggur itu dijumlahkan, maka akan menjadi total driver di kota tersebut. Lalu yang terakhir, ini ada tampilan UI. Di sini
ada pembatasan ketika total driver itu sudah dibatasi dan juga penambahan orderan yang tadi dapat digunakan marketing dan juga sebagainya. Ketika sudah dibatasi, maka akan terjadi tren penurunan total driver yang belum mendapatkan orderan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem kami itu berhasil mengalokasikan driver dalam rangka meratakan jumlah driver dengan pesanan tiap jam. Jadi tadi di tampilan UI dapat dilihat bahwa total driver itu dibatasi menjadi 60 orang dan orderannya itu menjadi 60 orang per hari. Kesimpulannya adalah permasalahan ini tidak hanya dapat dilakukan dengan cara alokasi saja, tapi juga perlu keputusan lebih lanjut seperti pembatasan total driver dan juga penambahan orderan dengan cara promosi dari pihak Gojek. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini saja presentasi dari kami.